Pendahuluan, Indonesia telah berupaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo mengakselerasi penerapan biosolar B30 yang dimulai pada penghujung tahun 2019. Kini, pemerintah melalui ESDM resmi mengimplementasikan B30 di Indonesia. B30 adalah lanjutan dari biosolar B20. Sebenarnya, apa itu biosolar B30? Pemerintah menginisiasi biosolar B30 sebagai program pengadaan energi alternatif bahan bakar solar. Biosolar B30 merupakan hasil pencampuran solar dengan minyak nabati yang berasal dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil. Bahan bakar ini memiliki komposisi perbandingan 30% bahan nabati dan 70% bahan solar. Selanjutnya ada manfaat biosolar. Dengan adanya aturan pemerintah terkait produksi dan penggunaan biosolar B30 ini, maka manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian sumber daya energi yang ada di Indonesia. Sekaligus juga bertujuan untuk mengangkat nilai jual industri kelapa sawit. Tidak hanya itu, dengan menggunakan bahan nabati, biosolar B30 menghasilkan pembuangan yang relatif lebih bersih sehingga dapat mengurangi emisi karbon. Sebagai tambahan, unsur FAME yang bersifat deterjensi mampu membersihkan mesin-mesin kendaraan dengan lebih baik daripada bahan bakar BBM. Bagaimana biosolar B30 dibuat? 1. Direct use dan blending. Mesin diesel yang menggunakan minyak nabati secara langsung sangat tidak baik dan dapat menimbulkan masalah, karena hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati memiliki sifat yang mirip dengan bahan bakar biosolar, namun masih memerlukan beberapa modifikasi secara kimiawi sebelum menggunakannya. Yang kedua, microemulsion. Proses microemulsion memiliki definisi sebagai dispersi keseimbangan koloid dari mikrostruktur cairan isotropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang 1-150 nm yang terbentuk secara spontan dari cairan yang biasanya tidak dapat bercampur dan satu atau lebih ionik atau non-ionik. Komponen biodiesel yang diolah melalui proses microemulsion termasuk bahan bakar diesel, minyak nabati, alkohol, dan surfaktan serta menambah setanan dalam proporsi yang sesuai. 3. Thermal cracking atau pirolisis. Pirolisis didefinisikan proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya menggunakan energi panas atau pemanasan dengan bantuan katalisator. Pirolisis melibatkan proses pemanasan dalam kondisi anaerob atau tidak ada oksigen dan pemutusan ikatan kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih kecil. Bagaimana perbandingan biosolar B30 dengan sumber energi non-bio? 1. Kandungan energi. Karena tercipta dari tumbuhan, biosolar memiliki kandungan energi yang lebih kecil daripada solar. Dengan perbandingan 11%, bisa dipastikan bahwa kandungan energi dalam solar lebih banyak. Namun, tetap saja usaha untuk menciptakan olahan biosolar terbaik masih terus dikembangkan untuk meningkatkan kandungan energinya. 2. Kadar sulfur. Sulfur merupakan unsur penting untuk menciptakan pembakaran. Sulfur banyak digunakan sebagai campuran dalam penggunaan bubuk mesiu dan korek api. Dalam biosolar, kandungan kadar sulfur jauh lebih rendah dari kadar sulfur pada solar. Namun, karena kandungan sulfurnya lebih rendah, biosolar cenderung lebih ramah lingkungan karena kadar sulfur yang rendah menghasilkan sedikit karbon dioksida. Berbeda dengan solar yang memiliki kadar sulfur yang tinggi, maka solar menghasilkan banyak karbon dioksida. 3. Kekuatan proses oksidasi. Proses oksidasi adalah lepasnya elektron dalam sebuah molekul karena pengikatnya dengan oksigen. Dalam pengolahan bahan bakar, oksidasi berperan dalam menciptakan sumber energi untuk melakukan pembakaran. Karena biosolar memiliki kadar sulfur yang jauh lebih rendah, maka proses oksidasi dalam biosolar pun cenderung lemah. Tidak hanya itu, proses oksidasi yang lemah juga cenderung dapat mengakibatkan penyumbatan pada bagian mesin. Apakah biosolar mendukung prinsip kimia hijau?
kimia hijau atau bisa disebut dengan green chemistry merupakan suatu pendekatan pada perancangan, pembuatan, dan pemanfaatan produk-produk kimia supaya bisa mengurangi bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia terhadap lingkungan dan kesehatan. Para ilmuwan energi percaya bahwa biosolar adalah energi alternatif terbaik sebagai energi transportasi utama dunia di kemudian hari. Biosolar B30 mendukung prinsip kilia hijau karena biosolar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengurangi GRK sebesar 29% dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan.